Shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Saya percaya semua karena anugerah dan rahmat Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian terlebih dahulu. Ya, saya akan membacakan ada satu kesaksian yang sudah masuk dari pendengar Mezbah Doa, Jemaat Mezbah Doa. Shalom Ibu Debbie dan seluruh penonton setia Mezbah Doa. Nama saya Angela, seorang mahasiswi dari Samarinda. Saya ingin bersaksi bagaimana kisah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Hari ini hari Sabtu, saya telah menjalani operasi bedah tumor di telapak tangan sebelah kiri saya. Sebenarnya tumor ini adalah tumor jinak, tetapi sudah dibedah atau dioperasi sekitar 3 kali dan terus muncul. Bahkan semakin membesar. Operasi pertama dilakukan tahun 2015. Saat itu hanya dikatakan seperti darah beku biasa, tetapi di tahun 2016 tangan saya kembali menjadi membesar dan akhirnya dokter pun mengambil tindakan untuk membedah, mengoperasi yang kedua kalinya di tempat yang sama. Seiring berjalannya waktu tahun 2019 tangan saya kembali membesar seperti ada benjolan. Dan akhirnya orang tua saya membawa saya untuk diperiksa ke rumah sakit yang berbeda. Dokter tersebut pada waktu itu mengatakan untuk membedah kembali tangan saya, Bu. Akhirnya didapati beberapa tumor yang terletak berjauhan ukurannya sekitar 1 cm. Tetapi dokter bedah tersebut tidak mengambil sisa tumor di dekat jaringan saraf yang terkena terlalu berbahaya. Setelah itu tangan saya kembali normal dan berjalan seperti biasa, Bu. Tidak membesar lagi dan tidak sakit juga tidak. Dan seperti sebelumnya, di awal tahun ini tangan saya kembali membesar dan sering terasa nyeri. Bulan lalu saya pergi konsultasi ke dokter dan memang dokter tersebut menangani tumor dan kanker. Setelah itu dokter berkata bahwa tumor-tumor tersebut berada sangat dekat dengan jaringan saraf saya. Banyak sekali ketakutan dalam diri saya, Bu. Ya, sebelum memutuskan untuk dioperasi, tetapi ya saya percaya dengan iman Tuhan yang terlebih dahulu menjamah dan menyembuhkan tangan saya. Setelah seminggu berlalu, saya pun terus meminta Tuhan untuk berjalan bersama saya, menuntun saya karena saya perlu Tuhan di dalam segala situasi apapun. Dan akhirnya hari ini, Bu, dengan penuh sukacita tumor-tumor itu sudah diangkat dan segala baik, semuanya baik oleh karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sangat baik yang saya dapati dari kesaksian saya ini, Bu, bahwa waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Sekian terima kasih saya buat malam ini, kesaksian ini doa saya buat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Ibu Debbie yang terus setia ada di Mezbah Doa. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan serta rumah tangga Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin. Kita semua juga berdoa untuk kesembuhannya ya, dan percaya dan imani bahwa ketika Tuhan bekerja itu tidak setengah-setengah. Dia Tuhan yang bekerja tepat pada waktunya. Bahkan ya apa yang tidak mungkin bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan. Bagian kita hanyalah terus mempercayai Tuhan karena Dia Tuhan yang sanggup bekerja ya melampaui segala akal pikiran kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh berserah, bahkan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita percaya saudara bahwa kasih mujizatnya itu tidak pernah berkesudahan. Ya, saya mau berkata mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap bersandar hanya kepada Dia saja ya, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau berserah kepada Dia. Baik saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya pada malam hari ini. Kita sudah sampai sekarang di Hosea pasal yang ke-13 ya. Kemarin kita sudah membaca saudara, Tuhan berkata bahwa Aku ini Tuhan seperti beruang yang kehilangan anak ya, mendatangi mereka dengan penuh kerinduan. Tuhan itu ingin mendatangi umatnya itu bangsa Israel dengan penuh kerinduan seperti beruang betina yang kehilangan anak, kata Tuhan. Ya, di sana aku ya ingin datang kepada mereka, tetapi ya seperti itulah saudara, firman Tuhan bilang Israel lebih memilih untuk mengikuti jalan-jalan mereka
Ya Tuhan berkata, bahkan ketika aku akan membinasakan mereka, hai Israel, ya siapakah yang dapat menolong engkau? Ya di manakah gerangan rajamu? Kemarin kata firman Tuhan, ya supaya diselamatkannya engkau dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan, hai orang yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Ya jadi Tuhan itu berkata, seperti yang kita tahu bahwa ya Tuhan berkata akhirnya dalam murkaku aku memberikan engkau seorang raja. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya ingin menuntun bangsa itu, tetapi mereka tidak mau. Bangsa ini menjadi seperti seorang anak dalam kandungan yang sudah waktunya keluar tapi dia nggak mau keluar-keluar. Itu menyebabkan sakit bagi ibunya, saudara. Demikianlah bangsa itu membuat sakit hati Tuhan. Ya sudah waktunya keluar tapi mereka tidak mau keluar. Ya sehingga saudara, ya Tuhan berkata, ya benar-benar bangsa ini sangat menyakitkan. Ya dan kita mau belajar hari ini biar apa yang dilakukan oleh bangsa ini tidak kita lakukan di dalam hidup kita, saudara ya. Sebab apa? Ya karena itu kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka dialah Tuhan yang terus bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi ketika orang mengambil jalannya sendiri, maka disitulah dia akan melihat kebinasaan. Sekarang kita sudah sampai di Hosea pasal yang ke-14, saudara ya. Hosea pasal yang ke-14, firman Tuhan di sana berkata, Samaria harus mendapatkan hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Waduh, sangat menakutkan saudara ya. Ketika terjadi itu, ya bahkan Efraim harus dimusnahkan, harus dihukum kata Tuhan. Samaria juga harus mendapat hukuman. Ya dan ya mereka semua akan tewas oleh pedang, bahkan bayi-bayinya akan diremukkan, ya dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ini sangat menakutkan ketika orang itu terus hidup jauh dari Tuhan, memilih dosa, maka penghukuman terjadi. Ya Hosea pasal 14 tentang pertobatan dan janji. Ayat yang kedua, bertobatlah hai Israel, ya kepada Tuhan Allahmu, kata firman Tuhan. Ya bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, ya sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ya jadi Tuhan berkata, bertobat Israel, ya kembali kepada Tuhan Allahmu dan lihat engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Saudara, ya ayat 2 dan sampai ayat yang keempat ini adalah seruan Hosea untuk bertobat bagi bangsa itu. Ya, dan ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 dari pasal ini adalah janji pemulihan oleh Allah. Allah harus menghukum Israel karena pelanggaran besar yang telah dilakukan mereka berulang-ulang terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi Tuhan akan melakukan hal itu dengan berat hati. Apa yang sesungguhnya ingin Tuhan lakukan adalah supaya mereka itu dipulihkan keadaannya, mereka kembali. Sebenarnya Tuhan itu lebih suka memulihkan orang. Tapi kalau memang orang itu tidak mau bertobat, tidak mau dipulihkan, ya udah terpaksa akan dibinasakan, saudara. Ya firman ini dari Hosea, dia berkata, ya bertobatlah. Kata Hosea, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu. Dia berkata, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ya, dan kita melihat di sini saudara ayat 3 berkata, bawalah besertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya, Tuhan itu melihat bangsa ini sudah jatuh, tergelincir tapi tidak mau bertobat, sehingga Hosea itu disuruh Tuhan untuk membawa ya seruan tentang pertobatan. Bertobatlah kembali kepada Tuhan, bawalah serta kata-kata penyesalan. Apa tanda orang bertobat, saudara? Dia menyesal dengan semua yang dilakukan. Makanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan lalu dia tidak menyesal, ya apalagi tidak mau meminta maaf, ya itu tanda-tanda bahwa dia itu belum bertobat, saudara. Karena orang yang bertobat itu ya ada penyesalan dalam dirinya. Makanya Hosea berkata, bertobatlah, datang kepada Tuhan, bawalah serta kata-kata penyesalanmu. Ya, kata-kata penyesalan itu harus lahir dari hati. Kita menyesal telah melakukan pelanggaran, kita menyesal telah melakukan dosa karena kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan.
Ya, mari kalau kita menyesal itu bukan hanya demi istri atau demi suami atau demi anak. Biarlah kita menyesal karena kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu termasuk pertobatan itu untuk Tuhan, maka kita tidak akan mengecewakan manusia. Ya, mari lebih pentingkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, aku tidak mau berzina. Kenapa? Aku tidak mau mengecewakan Engkau. Bawalah semua kata-kata penyesalan di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau jatuh. Tuhan tidak pernah hitung berapa banyak dosamu. Tapi ketika kita datang dengan kata-kata penyesalan di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kita dan Dia akan sangat senang menerima kata-kata pertobatan ketimbang saudara persembahkan uangmu. Ya, Tuhan lebih tertarik dengan penyesalan dari hatimu yang kau bawa pada Tuhan. Dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ayat yang keempat, katakanlah kepadanya, masih ayat yang ketiga, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya, bangsa itu saudara akhirnya mulai berpikir dan mereka ingin kembali kepada Tuhan. Ketika Hosea berkata bahwa bawalah kata-kata pertobatanmu, katakan ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya, ini adalah ajaran dari Hosea, saudara. Ya, tetapi apakah bangsa ini mau melakukan? Ya, belum tentu. Ya, karena itu bertobat itu sesungguhnya datang dari hati. Ya, suami-suami, kalau engkau ingin bertobat, tinggalkan segala dosamu, perselingkuhanmu, datang kepada istrimu dengan kata-kata penyesalan. Seringkali saya dengar banyak istri-istri yang berkata, iya Bu, suami saya sih ngomong dia sudah tidak lagi berselingkuh Bu, tapi nggak pernah tuh ada kata-kata penyesalan dari mulutnya. Nah, ya sebaliknya saudara, ada suami juga yang berkata begitu, ada anak-anak juga yang berkata, itu ya Bu, orang tua saya tuh begini-begini. Katanya sih sudah bertobat Bu, tapi nggak pernah ada tuh tanda-tanda atau kata-kata penyesalan dari mulutnya. Tuhan menunggu kata-kata penyesalan yang keluar dari mulut kita, yang meluap dari hati kita yang paling dalam. Itulah yang membuat Tuhan itu senang, saudara ya. Ayat yang keempat, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Ya saudara, ayat ini berkata, ya bangsa itu tadinya lari ke Asyur, lari ke Mesir mencari bantuan. Tetapi di sini Hosea berkata, ucapkan ini kepada Tuhan, bahwa Asyur tidak dapat menyelamatkan kami, dan kami tidak mau mengendarai kuda lagi, kata Hosea kepada mereka. Ya, ini adalah ucapan Hosea yang mengajarkan bangsa itu untuk bertobat. Ya, artinya apa? Kuda berbicara tentang lambang ketangkasan, kehebatan. Asyur adalah negara yang kuat yang dianggap dapat membantu mereka. Tapi ya Hosea menyuruh tanggalkan semua itu. Tidak ada tempat perlindungan lain selain kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lain yang lebih baik selain kepada Tuhan. Ya, kata firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ayat yang kelima, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan dan aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Nah, ketika bangsa itu bertobat, mengucapkan kata-kata penyesalan mereka, maka Tuhan itu dengan mudah dapat memulihkan keadaan kita, saudara, asal kita mau. Ya, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ya, Tuhan berkata asal mereka mau bertobat, ayo saudara, Tuhan tuh sanggup pulihkan kita. Jangan ada seorang pun dari kita yang berpikir, hidup saya tidak dapat dipulihkan lagi, rumah tangga saya tidak dapat dipulihkan lagi. Percayalah ada Tuhan yang sanggup melakukan semua itu. Ya, ayat 6, aku akan seperti embun pagi bagi Israel, maka ia akan berbunga, ya kata firman Tuhan, berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, kata firman Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, maka Israel akan menjadi kesayangan bagi Tuhan. Ya, maka Israel itu akan diberkati Tuhan seperti embun pagi bagi Israel, maka ia akan berbunga, kata Tuhan ya.
Mereka akan berbunga dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ayat 7, ranting-rantingnya akan merambak seperti semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Ya, kata Tuhan, ketika mereka mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka ya kepada Tuhan dan bertobat. Jadi saudara, ya bangsa itu dapat dengan cepat bertobat dan berbalik kepada Allah dengan cara meminta Dia mengampuni dosa mereka. Ya, hal yang sama berlaku juga bagi kita. Sebenarnya Tuhan itu mau mendengarkan doa-doa kita, Tuhan itu mau menjadi Tuhan atas kita, cuma ketika kita merendahkan diri, berbalik dan bertobat. Ya, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Hal ini juga terjadi bagi kehidupan kita ketika kita dapat menaikkan doa Hosea dan mengetahui bahwa dosa-dosa kita telah diampuni karena Kristus telah mati untuk menebus segala dosa kita, ya, dan bahkan segala pelanggaran kita. Pengampunan itu dimulai ketika kita melihat bahwa ada sesuatu dalam diri kita itu yang salah. Ya, pengampunan itu akan terjadi ketika kita melihat diri kita ada sesuatu yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, pengampunan itu baru bisa terjadi ketika kita mulai bisa melihat dosa-dosa bekerja di hidup kita dan kita tahu bahwa itu akan merusak hidup kita, bahkan membawa kita pada kesia-siaan. Ya, kemudian setelah kita itu merasa ada sesuatu yang tidak benar, masalahnya banyak orang itu tidak merasa, saudara. Ya, tetapi kita harus introspeksi diri. Kalau kita merasa hati kita belum beres, kita merasa kita masih punya ketakutan, kecemasan, bahkan amarah, kepahitan, maka kita harus mengaku itu di hadapan Tuhan dan membawa kata penyesalan di hadapan Tuhan. Ya, karena kalau tidak, saudara, maka tidak bisa. Karena pengampunan dimulai itu ketika kita mengenal sifat-sifat kita yang harus diperbaharui. Kenapa ada orang hidupnya gak berubah-berubah? Kenapa ada orang gak bertobat-bertobat? Karena dia merasa semua yang dilakukan itu sudah benar, saudara. Apa yang ada dalam dirinya itu sudah benar dan dia tidak pernah mau introspeksi diri dari hatinya yang paling dalam, saudara. Ya, mari kita belajar hari-hari ini untuk introspeksi diri, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian kita harus mengaku bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita butuh Tuhan. Satu-satunya harapan kita adalah belas kasihan Bapa. Apabila kita mencari pengampunan, kita harus mengakui bahwa kita tidak layak memperolehnya dan karena itu tidak mungkin ya bagi kita untuk mencapai perkenan Tuhan itu seorang diri saja. Kita harus memohon belas kasihan dan kasih sayang Tuhan dan bukan hanya keadilannya, saudara. Walaupun tidak dapat menuntut pengampunan kita, kita dapat yakin percaya bahwa ketika kita datang, kita punya Allah yang murah hati, yang sanggup mengampuni dan membenarkan hidup kita. Jadi jangan takut waktu kita datang membawa kata-kata penyesalan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang kelima, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Ayat yang ke-8, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur dan termasyur seperti anggur Libanon. Ya, ayat yang ke-9, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab engkau, ya, dan aku yang memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, dan daripadaku engkau mendapat buah. Ya, jadi Tuhan berkata, ya, suku ini, bangsa ini seperti tanaman. Daripada Tuhanlah mereka menerima buah. Semua yang dilakukan, semua ya bahkan yang mereka hidupi, mereka jalankan itu Tuhan melihat dan dari Tuhanlah mereka akan menerima upah yang baik dalam kekekalan ketika mereka hidup berkenan, tetapi upah yang tidak baik ya akan mendatangkan juga buah dalam hidup mereka karena Tuhan berkata, ya, daripadaku engkau mendapat buah. Mari kita mengejar apa yang baik di mata Tuhan. Mari kita mengejar apa yang berkenan. Ayat yang ke-10 penutup, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini, siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jalan Tuhan itu adalah lurus dan orang benarlah yang menempuhnya. Berarti tidak semua orang mau berjalan dalam jalan Tuhan. Hanya sedikit orang yang mau dibenarkan dan menjadi orang benar
benar. Mereka lah yang memilih jalan Tuhan itu. Saudara, hati-hati, jangan sampai kita salah pilih jalan, maka akibatnya kita bisa tergelincir dan jatuh. Hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita.